Pak Ustaz, jika anak umur 3 tahun, jika anak umur 3 tahun dibawa oleh bapaknya pergi umrah, ibu bapa pergi umrah, ada anaknya 3 tahun juga dibawa bersama. Perlukah bapaknya setelah buat umrah untuk dirinya, dia buat pula umrah untuk anaknya selepas dia membuat umrah untuk dirinya? Nah, soalan yang sama, perlukah atau bolehkah dia membuat umrah untuk anaknya yang OKU dari sudut mental? Maknanya fikirannya tidak begitu center, tidak begitu waras fikirannya. Perlu tak? Pertanyaan sama ada bapaknya setelah buat umrah, pertama, perlukah dia buat umrah untuk babynya yang umur 3 tahun? Atau buat umrah untuk anaknya yang OKU mental, tidak sehat jiwanya? Jawabannya, jumhurul ulama berpendapat boleh badal umrah. Itu dulu, kita tidak sebut itu dulu. Biasa kita dengar badal haji. Badal maknanya ganti. Itu ada dalilnya. Sebab Nabi pernah dengar seorang sahabat di sampingnya berniat haji, labbaik Allahumma hajjan li Syubromah. Ya Allah, aku mengerjakan haji untuk Syubromah. Nabi tanya, siapa itu Syubromah? Oh, dia itu seseorang yang telah meninggal dunia, lalu saya haji bagi pihak dia. Itulah dia dalil adanya badal haji. Malah ulama meluaskan tentang badal haji. Badal haji boleh dilakukan bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, malah badal haji juga boleh dilaksanakan untuk orang yang uzur, tidak mampu bepergian untuk haji, paralyzed, orang yang sedang koma, orang yang sakit. Lalu untuk mereka boleh digantikan hajinya oleh orang lain. Tapi dengan syarat, orang yang mengganti itu mesti orang yang sudah pernah melakukan haji. Nah, sekarang berbalik kepada badal umrah. Jumhurul fuqaha, majoriti ulama fiqh, termasuk Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh badal umrah. Cuma persoalannya, perlu tak kita buat secara berasingan umrah untuk baby? Bagi Ustaz, tidak perlu. Kita bawa saja baby itu ketika tawaf sama kita, sama ada dibimbing kalau dia boleh berjalan atau digendong, sudah sah dah. Diikuti dengan sa'i, Safa Marwah. Kemudian kita gunting rambut, dia juga digunting rambutnya. Sah, tak perlu dibuat berasingan. Cuma kita perlu ingat, baby atau anak yang belum lagi baligh, belum baligh,
Jangankan 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, belum balik pada umumnya, sah umrahnya. Tetapi itu bukan namanya umrah wajib. Hukum umrahnya itu umrah sunat. Sebab kewajiban ibadat ni termasuk salat, termasuk umrah, bagi orang yang sudah mampu, dia mesti mukallaf. Baru wajib. Sekarang baru 3 tahun, 5 tahun, belum wajib. Bila anak tersebut buat, bapaknya dapat pahala, maknya dapat pahala. Dan tak semestinya si bapa buat umrah untuk anaknya yang 3 tahun secara berasingan. Nah. Gendong saja dia bersama, dah sah lah. Cuma bila dia nanti sudah baligh, umur 14 tahun, 17 tahun baligh, dia wajib umrah lagi. Bila mampu. Sebab umrah yang dia buat ketika umur 3 tahun, hukumnya hanya sunat. Sedangkan umrah dan haji ini adalah rukun, iaitu wajib hukumnya bagi mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang baligh, okey, itu dari sudut anak tadi. Bagi anak yang OQ dari sudut mentally, iaitu akalnya, juga tidak wajib sebenarnya. Tidak wajib. Tapi karena anak tersebut tidak dapat pergi bersama, si ayah atau si ibu, karena anak tersebut setelah dewasa, lalu ingin buat badal umrah untuk si anak. Walaupun pada hukum asalnya tidak wajib, karena akalnya tidak begitu waras, silakan buat. Diharapkan mudah-mudahan Allah SWT terima umrah bagi pihaknya. Tapi pada asalnya, pada hukum asal tidak wajib. Kewajiban itu syaratnya mesti mukallaf. Mukallaf sama ada sudah baligh, yang kedua akalnya waras. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, mohon pencerahan Pak Ustaz, apa hukumnya seorang isteri yang menggunakan Facebook mendiang suami? Throwback. Ustaz tidak begitu faham istilah throwback. Mungkin meneruskan Facebook suaminya yang telah meninggal dunia lebih setahun dengan gambar-gambar nostalgia suami. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada asalnya menggunakan Facebook ini tak ada salahnya, sebagaimana yang kita telah gunakan saat ini. Bila membawa kebaikan, ya, membawa kebaikan. Ustaz ceramah dari rumah saja. Salah satu bilik di rumah Ustaz, Ustaz buat khas untuk kuliah online. Menggunakan aplikasi Facebook. Berfaedah, besar faedahnya. Tetapi andai kata Facebook ini diisi dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama, kalau Facebook suami, yang suami dulunya banyak menyebarkan kebaikan-kebaikan,
lalu diteruskan oleh istrinya. Sangat baik, tapi kita bimbang karena tidak diberi contoh apa yang dimaksudkan dengan nostalgia suami. Padahal suami telah meninggal dunia. Bila yang kita tayangkan itu, yang kita sebarkan itu, orang lain semua melihat, dia tergantung apa konten yang kita sebarkan itu. Boleh membawa pahala kepada pihak suami, atau sebaliknya. Karena tak ada contoh di sini, Ustaz hanya dapat jawab dalam bentuk umum saja. Umpamanya Ustaz meninggal dunia, Ustaz berceramah dan berdakwah sejak tahun 1980. Ribuan, malah puluhan ribu Ustaz punya YouTube. Oleh isteri Ustaz umpamanya, terus disebarkan. Terus disebarkan. Dia akan membawa kebaikan bila membawa faedah kepada kebaikan. Tapi apabila sebaliknya, bukan menuduh, andai kata Facebook suami dulunya banyak perkara-perkara yang membawa kepada lagha, sia-sia, apalagi menayangkan gambar-gambar yang ketika itu belum lagi menutup aurat, itu nasihat Ustaz, tolong hentikan. Ini belum lagi bila kita bercakap tentang penyakit ain. Orang memandang orang lain, walaupun melalui Facebook, ada sifat dengki, hasad, atau terpesona, maka kita boleh diserang oleh penyakit ain karena pandangan orang. Oleh sebab itu, jawaban Ustaz, fikir-fikirkanlah. Ada membawa kebaikan, teruskan. Kalau boleh membawa kepada dosa, tolong hentikan. Wallahu a'lam. Dan terakhir, ini pertanyaan yang datang pada pagi ini. Pak Ustadz ada menyebut dalam ceramah beberapa hari terakhir ini, yaitu apabila seseorang mendapat nikmat, kebaikan, maka katakanlah kebaikan itu datangnya daripada Allah. Tapi apabila seseorang itu ditimpa musibah, maka sebaiknya dia jangan mengaitkan musibah yang menimpanya kepada Allah. Tapi kaitkanlah musibah itu dengan dirinya sendiri. Okey, penjelasannya begini. Sebab pertanyaannya, kita sadar musibah itu adalah kesilapan kita sendiri. Maknanya penanya dah faham apa yang Ustaz baru sebut. Berdasarkan ayat 79 dari surat An-Nisa. Apabila kamu mendapat kebaikan, itu adalah daripada Allah. Apabila kamu ditimpa musibah, itu adalah dari dirimu sendiri atau dosamu sendiri. Pertanyaannya, apabila orang bertanya apa sebab perkara itu terjadi menimpa awak,
Bagaimana Ustaz cara yang betul dan sepatutnya jawaban kita? Adakah semua itu ketentuan Allah atau takdir Allah? Semua itu berlaku sebab kelemahan saya? Semua ini berlaku atas kelemahan saya dengan izin Allah? Saya takut silap dalam menjawab. Jawaban Ustaz, ini yang bertanya ini jauh dari Terengganu. Pertama sekali Ustaz ingin nyatakan iman kita kepada takdir bahwa segala yang menimpa kita, kebaikan ke keburukannya, keburukan ke semuanya dari Allah. Sebab rukun iman yang keenam beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah sama ada yang baik maupun yang buruk. Semuanya daripada Allah. Ini diperkuatkan oleh Allah dalam firman-Nya, Innallaha khaliqu kulli syai'. Sesungguhnya Allah mencipta segala sesuatu. Segala sesuatu termasuklah yang baik dan yang buruk. Allah yang mencipta. Ini pembahasan kita semalam. 2 sesi. Sesi tafsir paginya, duha, dan sesi tengah hari jam 1. Nama Allah Al-Khaliq. Dia berkaitan. Okey. Yang mencipta segala-galanya baik ke buruk adalah Allah. Itu iman pada takdir. Tapi, apa tapinya Pak Ustaz? Sebagai adab dan sopan santun kita kepada Allah, kita jangan kaitkan keburukan kepada Allah. Sebab Allah itu baik senantiasa. Absolutely, secara mutlak, tidak boleh Allah dikaitkan dengan keburukan walau sedikit. Sebagai adab kepada Allah, hendaklah kita kaitkan segala kebaikan yang kita perolehi. Terhadap apa yang musibah menimpa kita, jangan kaitkan kepada Allah, tapi kaitkanlah kepada selain Allah. Ustaz ada contoh semalam. Ketika murid Nabi Musa terlupa mengabarkan kepada Musa tentang peristiwa aneh ikan yang sudah dimasak dah mati kerana percikan air laut, lalu meloncat-loncat hidup dan masuk ke laut. Ketika Nabi Musa letih dan lapar minta dikeluarkan bekalan untuk dimakan, muridnya teringat bahwa dia lupa menceritakan peristiwa aneh itu. Dan murid Musa menggunakan istilah wama ansanihu illa syaitan an azkurah. Tidaklah yang melupakan daku menceritakan peristiwa aneh itu kepadamu kecuali syaitan. Dikaitkan melupakan itu kepada syaitan. Padahal yang melupakan dia itu Allah juga. Ini namanya demi sopan santun kepada Allah, kita jangan kaitkan kekurangan itu kepada Allah. Begitu juga contoh lain semalam Ustaz katakan, seorang pendakwah bila akan mengakhiri ceramahnya, hadirin dan hadirat, segala kebaikan dan kebenaran yang telah saya sampaikan itu adalah daripada Allah. Tapi ternyata jika terdapat di sana sini kekurangan dan tersalah cakap, terkasar cakap, itu adalah kekurangan diri saya sendiri. Kita sebutkan kekurangan kita, bukan kekurangan Allah.
boleh dalam ilmu akidah, hukumnya boleh, dan disebut sebagai adab dan sopan santun. Sudah betul dah apa yang penanya tadi sebut. Cuma cara nak menjawab, mengapa? Atau pandai-pandailah kita menjawab. Boleh juga barangkali musibah ini menimpa karena kesilapan saya sendiri. Tak perlu kita sebut kesilapan yang mana satu. Sebab keyakinan kita mesti ada segala yang ditimpakan oleh Allah. Mesti ada hikmah di balik itu. Ustaz semalam dah buat contoh. Hikmah adanya COVID-19. Kita dapat berjumpa di dalam alam maya seperti ini. Kalau tak ada COVID-19, barangkali dakwah Ustaz hanya fokus untuk orang-orang di Lembah Kelang saja. Kuala Lumpur dan Selangor saja. Tapi dengan adanya PKP, COVID-19, seluruh dunia orang boleh dengar. Ustaz kira ini yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa.